Allah created hellfire, Epstein file is the answer. Because as a good person, not even Muslim. Assalamualaikum. Belakangan ini ada satu nama yang lagi rame dibicarakan di TikTok. Namanya Hena. Dia seorang mu'alaf asal Amerika Serikat dan akunnya @HenaLive, ya, One Live. Mendadak jadi sorotan setelah videonya tentang Epstein Files viral dan memicu diskusi luas. Tapi yang bikin menarik bukan cuma karena dia bahas kasus besar itu. Yang bikin banyak orang berhenti scroll adalah cara dia mengaitkan dengan sebuah konsep dalam Islam. Sehingga beliau semakin yakin memeluk Islam. Hena ini bukan tipe pendakwah yang kaku. Dia sering berbagi soal kesehatan, keseharian sebagai muslimah di Amerika tentunya. Dan refleksi keislaman yang relate dengan kehidupan barat. Gayanya yang cukup santai, ceria, nggak menggurui, tapi justru dari situ pesannya begitu mengena. Sejak masuk Islam, dia sering mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya banyak juga dipikirkan oleh orang barat. Gitu. Salah satunya soal keadilan Tuhan dan keberadaan neraka. Dan dia jujur banget. Dia bilang dulu dia sering bertanya dalam hati, kalau Allah itu maha pengasih, kalau Allah itu maha penyayang dan maha pengampun, kenapa masih ada neraka? Pertanyaannya itu nggak hilang begitu saja setelah dia bersyahadat atau masuk Islam. Itu terus berputar dalam pikirannya karena di benaknya waktu itu kasih sayang dan hukuman terasa seperti dua hal yang bertolak belakang. Sampai akhirnya dunia kembali dihebohkan dengan terbukanya berbagai dokumen kasus Epstein. Nama-nama besar disebut, tuduhan kejahatan barat mencuat, dan di situ Hena mulai merenung. Dalam videonya dia berkata, kasus itu membantu saya memahami konsep neraka atau jahanam dalam Islam. Allah itu maha pengasih dan maha pengampun. Saya selalu bertanya, kenapa neraka diciptakan kalau Allah begitu mencintai manusia? Dan jawaban yang saya temukan ada pada kasus-kasus kejahatan besar seperti itu. Buat dia melihat kenyataan bahwa ada kejahatan besar yang kadang tidak mendapatkan hukuman setimpal ketika di dunia ini, membuatnya sadar akan satu hal, keadilan manusia itu sungguh sangat terbatas. Ada uang, ada kekuasaan, ada pengaruh, dan kadang-kadang semua itu bisa menguburkan keadilan. Disitulah dia mulai memahami bahwa dalam Islam neraka bukan sekedar tempat hukuman, tapi bagian dari keadilan ilahi, tempat pertanggungjawaban terakhir ketika hukum dunia tidak lagi mampu menjangkau. Menurutnya neraka bukan bertentangan dengan kasih sayang Tuhan, justru melengkapinya, karena cinta tanpa keadilan juga bukan kesempurnaan. Dan cara dia menyampaikan itu tenang, tidak begitu provokatif, nggak menghakimi, tapi mengajak orang berpikir. The Epstein file is really helping me to understand the concept of hell, fire, or Jahannam in Islam. Because Allah is so merciful and Allah is so forgiving, and I've always asked this question. Why Allah created hellfire if He loves us so much? Why Allah created hellfire or Jahannam if He is so merciful? The answer is the Epstein file. The answer is those people who are in Epstein file. Those community leaders, those leaders, those politicians that call themselves leaders and peacemakers, saying that infants and children taste like cream cheese. And if you ever, as a Muslim, ask this question, why Allah created hellfire, Epstein file is the answer. Because as a good person, not even Muslim, and as a good person, wallahi, it is so hard for you to go to hellfire or Jahannam, because Allah is so merciful. Allah is so kind and loves you so much. I just wanted to share this message, and I just wanted to express how insane this world is that we are living in. Nah, yang juga penting dari penjelasan Hena ini, dia nggak berhenti di pembahasan soal hukuman saja. Dia nggak mau orang salah paham seolah-olah Islam itu cuma bicara tentang neraka dan azab. Dia bilang, neraka dalam Islam itu bukan untuk kesalahan kecil yang nggak disengaja. Bukan untuk orang yang terpleset lalu menyesal. Bukan untuk orang yang tulus tapi pernah salah langkah. Dan dia mengingatkan followersnya itu, Allah itu maha pengampun. Pintu taubat itu selalu terbuka. Bahkan dia sampai bilang, dan ini kalimat yang banyak menyentuh orang,
Allah sangat maha penyayang. Sangat sulit bagi orang yang tulus dan berhati baik untuk berakhir di neraka. Rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Kalimat itu sederhana, tapi begitu sangat mengena dan sangat dalam. Karena seringkali orang kalau dengar kata neraka langsung yang kebayang itu ketakutan, seolah-olah sedikit saja salah langsung habis masuk neraka. Padahal dalam Islam konsepnya bukan seperti itu. Ada taubat, ada ampunan, ada rahmat yang luas. Hena di sini mencoba menyeimbangkan pembahasan antara keadilan dan kasih sayang, antara takut dan harap. Jangan cuma takut sama hukuman, tapi juga punya harapan besar kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut saya, ini yang bikin penyampaiannya terasa adem. Dia nggak bicara dengan nada menghakimi, dia bicara seperti orang yang pernah punya pertanyaan yang sama begitu ya, lalu menemukan jawaban yang pelan-pelan. Sebagai mu'alaf yang tumbuh di Amerika, Hena sadar betul bahwa banyak orang Barat punya pertanyaan yang mirip dengan yang dulu dia rasakan sebelum menjadi muslimah. Jadi dia merasa punya tanggung jawab begitu untuk menjelaskan Islam dengan bahasa yang mudah dipahami, yang mudah diterima. Bukan bahasa yang berat, bukan istilah yang rumit, tapi bahasa yang relate. Dia menghubungkan isu-isu global, berita besar, peristiwa aktual dengan nilai-nilai Islam, supaya orang bisa melihat bahwa ajaran ini bukan cuma teks kuno, tapi relevan dengan realitas hari ini. Itulah kenapa kontennya banyak dapat respons positif. Orang bilang dia lugas, ceria, gak menggurui, dia tetap berbagi tips kesehatan, cerita keseharian, gaya hidup, menunjukkan bahwa menjadi muslimah itu bukan berarti berhenti jadi aktif, modern, dan produktif. Dan lewat pernyataan tentang Epstein Files tadi, sebenarnya dia bukan cuma membahas satu kasus, dia sedang mengajak orang berpikir lebih dalam tentang keadilan, tentang pertanggungjawaban, tentang kasih sayang akan Tuhan. Diskusi yang muncul akhirnya bukan cuma soal berita viral itu, tapi tentang bagaimana agama memandang dunia yang penuh ketimpangan ini. Dan mungkin disitulah kekuatan dakwahnya, sederhana, personal, tapi menyentuh hal yang sangat mendasar dalam diri manusia. Rasa ingin adil dan rasa ingin diampuni. Alhamdulillah, begitu sangat luar biasa dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Hena ini. Kita doakan semoga beliau istiqomah di jalan agama Allah, dan semoga kita juga wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, dan semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.